Tahukah Anda, hanya di Indonesia memiliki banyak suku dan ras? Apakah kalian percaya Indonesia memiliki agama terbanyak di dunia? Sebanyak 245 agama lokal yang dianut para leluhur dan nenek moyang kita sebelum abad Masehi. Menurut Kuncharaningrat, dalam bukunya Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan tahun 1974, istilah agama digunakan untuk menyebut 6 agama yang diakui resmi oleh negara, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sedangkan semua sistem keyakinan yang tidak atau belum diakui secara resmi disebut religi agama. Di sini kita akan membahas penyebaran agama, mulai dari agama Muslim, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Islam dipercaya telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi melalui pantai barat Sumatera, tepatnya di Barus. Berikut beberapa jalur penyebaran Islam di Indonesia. Pertama, perdagangan. Para pedagang Muslim dari berbagai wilayah, seperti Gujarat, India, dan Timur Tengah, membawa ajaran Islam ke Indonesia. Kedua, pernikahan. Para pedagang Muslim menikah dengan orang Indonesia, termasuk putri bangsawan setempat. Ketiga, pendidikan. Para dai mendirikan pondok pesantren untuk mendidik calon ulama, guru agama, dan kiai. Setelah lulus, mereka akan kembali ke kampung halaman masing-masing untuk menyebarkan Islam. Keempat, seni dan budaya. Wali Songo menggunakan seni dan budaya seperti wayang untuk menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Kelima, ajaran tasawuf. Tasawuf menjadi metode yang efektif karena masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan kuat pada hal-hal magis. Penyebaran Islam di Indonesia terjadi secara bertahap, dimulai dari daerah barat Indonesia, seperti Sumatera, kemudian Jawa, hingga ke daerah timur Indonesia. Agama Kristen masuk ke Indonesia pada abad ke-7, melalui gereja Asiria Timur di Barus dan Pancur. Berikut ini adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah penyebaran agama Kristen di Indonesia. Bangsa Portugis. Pada awal abad ke-16, bangsa Portugis datang ke Indonesia dengan misi 3G, yaitu gold kekayaan, glory kejayaan, dan gospel agama. Pada tahun 1534, Simon Vaz menjadi salah satu misionaris Portugis yang pertama kali sampai di Maluku dan mengkristenkan sejumlah bangsawan. Ternet, pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan Kristen di wilayah koloninya. Pemerintah memberikan gaji kepada para pendeta dan subsidi kepada para misionaris. Badan Sending. Badan Sending Protestan dan Katolik mendirikan sekolah-sekolah dan rumah sakit untuk menyebarkan ajaran Kristen. Mereka juga menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu dan bahasa daerah. Para pemikir teologi. Pada abad ke-19, muncul para pemikir teologi seperti Paulus Tosari dan Sadrach yang menggabungkan kekristenan dengan budaya lokal. Etnis Tionghoa. Pada tahun 1960, banyak etnis Tionghoa yang mengaku memeluk agama Kristen untuk tetap aman. Agama Katolik masuk ke Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Penyebaran agama Katolik di Indonesia ditandai dengan beberapa peristiwa. Di antaranya, kedatangan Portugis. Pada abad ke-16, bangsa Portugis datang ke Indonesia dengan misi 3G, yaitu gold kekayaan, glory kejayaan, dan gospel agama. Simon Vaz mengkristenkan bangsawan Ternate. Pada tahun 1534, Simon Vaz menjadi salah satu misionaris pertama yang sampai di Maluku dan mengkristenkan sejumlah bangsawan Ternate, termasuk Sultan Ternate Tabarije. Kedatangan Franciscus Xaverius. Pada tahun 1546, Franciscus Xaverius memimpin serikat Yesuit yang dikirim oleh bangsa Portugis. Pengiriman misionaris Dominikan ke Flores. Pada tahun 1561, Uskup Malaka mengirim 4 misionaris Dominikan ke Flores, Nusa Tenggara Timur. Penetapan Tanjung Karang sebagai pos misi. Pada tahun 1926, para misionaris Paigi menetapkan Tanjung Karang sebagai pos misi keempat penyebaran agama Katolik di Sumatera. Saat ini,
Umat Katolik di Indonesia berjumlah sekitar 8,3 juta jiwa atau 3,12% dari total penduduk Indonesia. Beberapa wilayah yang memiliki penduduk beragama Katolika yang dominan adalah Nusa Tenggara Timur dan Papua Selatan. Agama Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia pada awal abad ke-4 Masehi. Beberapa bukti yang menandakan hal ini adalah berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang bercorak Hindu, penemuan prasasti dari kerajaan Tarumanegara yang menggunakan tulisan Palawa, tulisan asli India, penemuan yupa peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang menyebutkan tentang kehidupan keagamaan pada masa itu. Agama Hindu masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dengan bangsa India dan Tiongkok. Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan, sehingga memungkinkan terjadinya hubungan dengan negara lain. Beberapa teori tentang penyebaran agama Hindu di Indonesia, di antaranya teori perdagangan, yaitu agama Hindu masuk ke Indonesia melalui perdagangan dengan bangsa India. Teori Sudra, yaitu agama Hindu dibawa oleh para tawanan perang dari India yang datang ke Indonesia untuk mendapatkan kedudukan dan lebih dihargai. Beberapa tokoh yang diyakini membawa agama Hindu ke Indonesia, di antaranya Maharesi Agastya, yang di Jawa terkenal dengan sebutan Batara Guru atau Dwipayana, musafir Buddha Pahin dari Tiongkok. Agama Buddha masuk ke Indonesia pada awal Masehi, diduga dibawa oleh seorang pengelana dari Cina bernama Fasin. Penyebaran agama Buddha ke Indonesia dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang strategis dalam bidang perdagangan dan pelayaran. Berikut adalah beberapa fakta mengenai sejarah penyebaran agama Buddha di Indonesia. Bukti masuknya agama Buddha ke Indonesia adalah penemuan patung Buddha dari Perunggu di Jember dan Sulawesi Barat. Kerajaan Buddha pertama di Nusantara adalah Kedatuan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 hingga tahun 1377. Sriwijaya menjadi salah satu pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Sriwijaya dikenal sebagai pusat penyebaran agama Buddha dan pengajaran bahasa Sanskerta. Bukti masuknya agama Buddha ke Indonesia lainnya adalah munculnya bahasa Sanskerta dan kitab kuno seperti Sutasoma, Ranggalau, Arjuna Wiwaha, dan Nagara Kertagama. Penyebaran agama Buddha di Indonesia dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri yang belajar di India dan menjadi biksu, kemudian menyebarkan ajarannya di Nusantara. Untuk di daerah Pulau Jawa, agama Buddha datang pada abad ke-5 yang disebarkan oleh Pangeran Hasmir bernama Gunadarma. Agama Honghucu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak akhir zaman prasejarah. Hal ini didasarkan pada penemuan benda-benda prasejarah seperti kapak, sepatu di Indonesia dan Indochina, yang menunjukkan hubungan antara kerajaan-kerajaan di Tiongkok dan Indonesia. Berikut beberapa peristiwa penting dalam sejarah agama Honghucu di Indonesia. Pada abad ke-3 hingga ke-7 Masehi, imigran dari Tiongkok mulai berdatangan ke Indonesia. Pada tahun 1819, didirikan kelenteng Ban Hing Kiang Wang Singdong di Manado. Pada tahun 1906, didirikan Bun Chiang Suan Changchi di Surabaya, yang kemudian dipugar kembali dan disebut sebagai Bun Bio Wen Miao. Pada tahun 1918, didirikan Hong Kau Hui Kong Jiao Hui di Salah. Pada tahun 1923, diadakan Kongres pertama Hong Kau Chong Hui Kong Jiao Song Hui di Yogyakarta. Pada tahun 2000, agama Honghucu mendapatkan pengakuan resmi dari negara di bawah pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saat ini, agama Honghucu di Indonesia dianut oleh sebagian masyarakat Tionghoa dan menjadi agama ke-6 terbesar di Indonesia dengan persentase 0,05% atau sekitar 0,1 juta orang.